Perhatikan beberapa larutan berikut. Ketahui ada HCl 0,5 molar, terus ada C2H etanol itu 0,5 molar, ada natrium klorida 0,5 molar, sama ada urea 0,5 molar. Ditanya pasangan larutan yang memiliki daya hantar sama besar. Nah, kalau dia itu udah ada daya hantar atau dia bisa nganter, berarti dia ini kan yang bisa nganterin itu kan nganterin daya hantarnya maksudnya udah nganterin listrik ya. Berarti dia ini itu elektrolit kuat kan, kayak itu udah ditulis di Maventus tadi, elektrolit kuat. Nah, kalau yang elektrolit kuat itu di sini tuh HCl sama NaCl. Jadi HCl ini kan dia ada ionnya ada dua kan, H plus sama Cl min. Berarti ion dia ada dua. Terus NaCl ini ionnya ada Na plus sama Cl min. Berarti kan ini dua ini kita kaliin sama ini, dua sama molaritasnya. Berarti dia punya, berarti ada satu, ini juga satu. Nah, ini berarti dia sama besar kan. Nah, etanol sama urea ini dia juga sama, sebenarnya dia sama-sama non elektrolit kan, etanol sama urea. Tapi masalah itu dia nggak punya daya hantar gitu, dia nggak bisa nganterin listrik karena dia kan nggak terdisosiasi kan. Jadi yang gue anggap jawabannya tuh kalau ditanya daya hantar sama besar, berarti jawabannya tuh 1,3, jawabannya B. Terus lanjut ke nomor 11. Dalam larutan terdapat natrium asetat 0,1 mol per liter. Mol per liter ini sama aja kayak molar gitu. Karena kan rumus molaritas itu kan mol per volume. Berarti kalau dituliskan ini berarti mol per liter kan. Ini sama aja kayak molar. Yang mengalami hidrolisis sesuai dengan persamaan ini. Ketika tetapan hidrolisisnya ini berarti pH-nya berapa gitu. Berarti kita langsung aja masukin ke masukin ke itu, ke rumusnya. Terus kalian gak usah bingung pakai OH min atau OH plus. Di sini kan kita bisa lihat ini persamaannya dia ngasilin OH min. Berarti kita pakai rumusnya OH min. Jadi OH min ini kan OH min. OH min sama dengan akar KH kali M kali A. Terus ini KH-nya udah diketahui. Kalau kalian lupa, KH itu bisa KW per KD atau KW per KA, tergantung yang diketahui di soal aja. Terus KW itu 10 pangkat min 14. Kita telah masukkannya ke rumusnya, berarti KH-nya ini 10 pangkat min 9 dikali ini 0,1 molaritasnya. Habis itu valensinya 1. Kenapa valensinya 1? Karena di CH3COH hanya cuma ada 1 kan. Hanya lagi CH3COH ini cuma ada 1. Kalau untuk rumus hidrolisis, valensinya itu valensi dari ion lemahnya. Jadi kan di sini CH3COH cuma ada 1, berarti valensi dia 1. Terus kita hitung deh, akar 10 pangkat min 9 kali 10 pangkat min 1 berarti 10 pangkat min 10. Terus 10 pangkat min 10 diakarin, berarti jadinya ini kan 10 pangkat min 10 per bagi 2. Berarti 10 pangkat min 5. Berarti pOH-nya dia min log OH min kan. Berarti pOH-nya dia 5. Terus pH tambah pOH 14. Berarti pH-nya 14 dikurang 5, 9. Itu jawabannya A. Gitu. Terus lanjut lagi nomor 16. Perhatikan persamaan reaksi keseimbangan berikut. Diketahui ada V tambah SCN jadi VSCN 12. Terus dibilang katanya apabila pada suhu tetap ke dalam sistem pertimbangan tersebut ditambahkan ion SCN min. Ini tuh kalau kayak bergeser segala macam itu pakai yang namanya asas asas Le Chatelier. Ini kan? Ini soalnya pasti ada, jadi kalian harus hafal ini asas Le Chatelier itu ada apa aja. Nah, kalau misalkan konsentrasi ditambahin, ke kayak gini nih, kan dia bilang ditambahin ion SCN min, berarti ditambahin ke sini kan, berarti kan dia supaya seimbang kayak ini kan jadi kayak berat di sebelah kiri gitu kan, berat di reaktan. Nah, berarti kalau misalkan dia mau nyamain lagi, dia harus geser ke kanan dong supaya yang produknya jumlahnya nanti sama lagi, supaya mereka seimbang lagi. Makanya dia geser ke kanan, atau gampangnya sih bilangnya kalau dia konsentrasi bertambah
itu dia ke arah lawan, ke arah lawan. Tapi kalau konsentrasinya berkurang, berarti dia ke arah ke diri sendiri. Itu maksudnya gimana? Kalau misalkan SCN min yang dibilang berkurang, berarti kita bilangnya berarti dia geraknya ke kiri, karena SCN itu ada di sebelah kiri kan. Tapi karena ini SCN ada di sebelah kiri, terus dia bilang ditambah, berarti dia ke arah lawan, berarti lawannya sebelah kanan, makanya dia geser ke kanan. Terus berarti kalau ke kanan tuh antara A sama C kan. Di sini dibilang kalau misalkan kalau V SCN 2+ itu warnanya merah darah. Berarti kalau misalkan berarti kalau misalkan ke kanan tuh kan berarti dia ngehasilin makin banyak VSCN 2+ kan, jadi makin banyak. Berarti kalau makin banyak berarti warnanya jadi makin merah, makanya jawabannya tuh A gitu. Terus selanjutnya berikut adalah 3 senyawa yang mengandung unsur oksigen, yaitu nitrogen monoksida, karbon dioksida, dan diklorooksida. Bilangan oksidasi unsur nitrogen, karbon, dan klorin tersebut pada senyawa tersebut adalah kita tulis dulu itu unsurnya apa. Kalau nitrogen monoksida berarti kan O-nya ada 1 gitu kan, karena ini mono berarti NO. Terus karbon dioksida ya pasti semua orang udah tahu lah, karbon dioksida CO2. Terus diklorooksida berarti dikloro, berarti kloronya ada 2, berarti Cl-nya ada 2, berarti Cl2O. Terus dia bilang bilangan oksidasinya apa gitu. Nah, kalau O itu biasanya kenapa tuh? Kalau O itu biasanya dia -2. Kayak ada certain circumstances di mana dia -1, tapi paling sering -2. Jadi NO kalau O-nya -2, ini tuh totalnya harus 0. Jadi kalau ini -2 biar 0, berarti ini +2 kan. Gitu. Terus CO2. O itu kan tadi -2. Tapi ini dia ada 2 kali, berarti jadinya -4. Nah, C supaya ditambah berapa supaya dia 0, berarti ditambah 4 kan, berarti dia positif 4. Terus Cl ya, O itu -2. Berarti kalau ini biar habis itu +2 kan, +2. Tapi di sini tuh Cl-nya di 2 kali. Berarti kalau untuk nyari satunya, berarti kita bagi lagi sama 2. Kita bagi lagi sama 2. Berarti kalau 2 dibagi 2 kenapa sih? 2 dibagi 2 berarti jadinya 1. Makanya dia 1 di sini. Jadi jawabannya itu 2, 4, dan 1. Oh ya, ini gue juga tulis lagi catatan di sini yang biasanya suka lupa gitu sih antara hipoklorit, klorat sama perklorat. ClO- itu hipoklorit, kalau 2- dia klorit, kalau 3- dia klorat. Ini ClO4- perklorat. ClO4- ya, bukan ClO4- tapi ClO4- gitu. Terus ini lanjut lagi ke notasi sel. Jadi ini kita disuruh tentuin yang mana notasi sel yang benar. Ini sebenarnya asal kalian hafal garis volta sebenarnya gampang ngerjain yang kayak gini. Terus ngafalinnya pakai jembatan keledai aja, pokoknya ada macam-macam kalian cari aja di internet. Nah, terus ini kalian tinggal tentuin aja aliran. Yang paling kalian perlu tahu itu aliran elektron dia ngalirnya dari anoda ke katoda. Berarti kan ini kalian bisa langsung tentuin dong. Berarti ini anodanya, ini katodanya dari arah si elektronnya itu kan. Nah, pas kalian udah tentuin kayak gini, berarti ini kan karena elektronnya dari sini ke sini, berarti dia anodanya. Ini kan dari sini ke sini dia anodanya. Kan dari sini ke sini berarti dia anodanya. Dari sini ke sini berarti dari sini ke sini berarti dia anodanya. Dari sini ke sini dia anodanya gitu. Nah, kalau kalian udah tulis semua kayak gini, baru kalian dari yang jembatan keledai itu tadi, kalian kan bisa tahu tuh yang mana yang sebelah kiri, yang mana sebelah kanan nanti kan, yang mana yang lebih kiri, mana yang lebih kanan. Nah, berarti kalian tinggal tentuin aja, kayak misalkan doang nih, gue tulis di deret voltanya bener. Sebelah mana ya? Sini. Sebelah mana? Ya, sini. Berarti ini ada Li, A, B, A, C, A, N, A, M,
MG ini ke bawah ya, tapi dia sebenarnya makin ke kanan gitu, soalnya nggak muat, jadi kayak lanjut ke bawah. MG AL MN H2O ZN CR FE CO Nah, terus kan contoh deh, misalkan yang kelima nih. Yang kelima kan dia bilang anodanya itu Cu. Anodanya itu Cu, terus katodanya itu Fe. Oh ya, kalau dari volta ini, kalau dia makin ke kanan, ini ke kanan ya, jadi bacanya kayak gini gitu, lanjut kayak gini gitu. Ke sini. Nah, kalau makin ke kanan, dia tuh makin gampang reduksi. Kalau dia paling kiri, makin gampang oksidasi. Berarti kayak L ini, dia yang paling gampang teroksidasi. AU ini dia yang paling gampang tereduksi, kayak gitu. Ini Cu anoda, Fe katoda kan. Nah, kita lihat, dia ini cocok gak di posisi dia. Kayak, bener gak sih kalau Cu sama Fe itu bakal Fe yang tereduksi, bakal Cu yang oksidasi. Nah, kalau kita lihat, Cu itu kan lebih kanan kan daripada Fe. Kayak Fe di sini, Cu di sini. Kayak Fe itu lebih di sebelah kiri daripada Cu. Berarti harusnya Cu itu ngalaminnya reduksi, bukan oksidasi. Makanya 5 ini salah. Itu. Kalau yang kayak keempat, Cu sama Pb. Cu di sebelah kanan kan. Paling Cu tuh lebih kanan daripada Pb. Jadi dia ada di sini, Pb ada di sebelah sini. Berarti harusnya Cu itu ngalamin reduksi, Pb ngalamin oksidasi. Berarti ini juga salah ya, juga poin lah gitu. Pokoknya kalau makin paling kanan dia itu harus reduksi, kalau paling kiri dia harus oksidasi. Nah, kalau nomor 1 nih, nomor 1 itu Zn sama zinc sama Ni kan. Nah, kita lihat Zn itu ada di sini. Dan ini dia berkelihatan. Zn ada di sebelah sini, Ni ada di sebelah sini. Berarti Ni itu karena dia lebih kanan daripada Zn, dia ngalaminnya reduksi kan. Zn lebih kiri, berarti dia ngalamin oksidasi. Kita lihat ya benar atau enggak. Ni reduksi, Zn oksidasi, benar, berarti jawabannya 1. Itu. Terus kalau notasi sel ini penamaannya yang di sebelah sini itu anoda, terus di sebelah kanannya tuh katoda. Posisinya selalu kayak gitu. Itu kebaca masih tuh warnanya aneh banget. Bentar ini dihapus dulu. Kenapa deh? Ini apa? Tadi anoda, ini katoda gitu. Jadi jawabannya A ya. A. Lanjut ke nomor 29. Dia nanya katanya yang mana yang tidak memenuhi aturan oktet. Terus yang atau duplet. Pokoknya kalau oktet itu berarti di atom pusatnya itu ada 8 elektron. Kalau duplet itu ada 2 elektron. Contohnya kayak gini nih, kalau duplet kayak H2 kan berarti dia sharing 1 elektron kan. Jadi di sini dia ada 2 nih, berarti dia duplet. Tuh. Lanjut. Kita lihat dari nomor 1. Ini kan CH4 ya. CH4. Kita hitung aja. Jadi atom pusat di CH4 ini kan C. Kenapa yang lucu ini? Atom pusatnya kan C. Berarti kita hitung di C itu ada berapa elektron. Dia tuh hitung semuanya, jangan hitung tangannya doang, kayak hitung dia berikatan sama H-nya. Jadi kayak ini kan 1 elektron dari H, 1 elektron dari C. Ini dihitung dua-duanya. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 kan. Ada 8 elektron kan. Berarti dia memenuhi oktet. Terus kayak ini PCl5. PCl5 ini berarti pusatnya P kan, udah obvious banget. Nah, terus berarti tinggal hitung deh, ini ada berapa di P ini, yang di sekelilingnya dia nih. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10, dia lebih dari 8 kan. Berarti dia nggak memenuhi aturan oktet. Jadi udah sudah ketahuan lebihnya 2. Oke, lanjutnya. Terus H2O nih, H2O. H2O itu kan pusatnya itu O kan, ini O. Berarti kita itu ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi di oktet. Ini NH3 kita hitung lagi. Kan ini N lah pasti ya atom pusatnya. 1 2 3 4 5 6 7 8.
8, berarti dia oktet juga. Nah yang lainnya ada 5 nih, ini CO2. Tapi kalau menurut gue ini kayak gambarnya salah gitu, soalnya C kan tangannya C punya 4 elektron sisa kan di luar nih. Terus kayak 12 C itu 282 Hah? lanjut terus. C itu kan 4 gini, terus ya. Kayak misalkan ini C-nya X deh ya gitu. Kayak dia tuh udah lebih 2 gitu di sini, kayak dia salah gitu gambarnya. Jadi jawabannya ya anyway, jawabannya 2 ya. Terus nomor 31, perhatikan reaksi kimia organik berikut. Terus dia bilang reaksi eliminasi itu yang mana? Nah kita lihat satu-satu deh. Kita lihat satu-satu aja dari nomor 1 biar kalian tahu juga ini reaksinya apa. Yang lain tuh reaksinya apa aja. Jadi warna yang lucu. Yang pertama tuh ada CH3 CH2OH atau itu etanol ditambah sama HCl. Terus dia jadi CH3 CH2 Cl tambah H2O. Nah ini berarti kan si Cl ini dia masuk dia ke sini kan, tukeran sama OH-nya. OH-nya lepas berikatan sama H. Kalau dia tukeran kayak gitu berarti dia reaksi substitusi. Gitu. Terus yang kedua, eliminasi itu reaksi pembentukan rangkap ya nih, pembentukan rangkap. Kalau kebalikannya pemutusan rangkap itu adisi. Pemutusan rangkap itu adisi. Habis itu yang kedua dia bilang CH3 CH2Cl sama CH3OK itu jadi CH2 tambah KCl tambah CH3OK. Ini gampangnya kalian lihat aja nih, awalnya dia jenuh kan, maksudnya cuma rangkap 1, terus tiba-tiba dia jadi rangkap 2, berarti ini udah pasti eliminasi gitu. Yang jadinya 2 berarti. Terus kalau yang ketiga ini dia awalnya ada rangkap, terus gak ada rangkap, berarti putus kan. Kalau putus berarti dia adisi, berarti ini reaksi adisi gitu. Terus kalau yang ini CH3 sama Cl2 terus jadi CH3CH2Cl sama plus HCl, berarti ini berarti tukeran juga, berarti ini substitusi kan, berarti tukeran kan. Di sini kan awalnya CH3 hanya ada 3 nih di sini, hanya dia putus Cl yang di sini kan ada 2, Cl yang di sini masuk ke sini, H yang di sini pindah ke sini, tukeran jadinya substitusi. Terus yang ini, kalau yang ini itu CH3COH kan asam asetat, tapi kalau kalian jangan lupa nama lainnya dia tuh asam propanoat. Jadi di CH3COH ini kan dia COOH tuh, berarti dia ini asam alkanoat. CH3OH berarti metanol kan, metanol itu alkohol. Nah asam alkanoat kalau ditambah sama alkohol hasilnya itu ester atau alkyl alkanoat. Jadi alkyl alkanoat sama ester itu same thing ya, alkanoat atau ester. Nah nama reaksinya itu kan dia ngebentuk ester, berarti nama reaksinya esterifikasi gitu. Esterifikasi ya. Jadi jawabannya adalah B. Terus lanjut, nah ini yang tadi yang kita omongin itu nomor 34. Ini dia bilang ada CH3COOH sama CH3OH. Nah C3H7COOH C3H7COOH berarti dia asam alkanoat kan, karena ini nih dia punya gugus COOH. Gugus COOH itu gugus karboksilat kan. Terus abis itu ini CH3OH dia punya gugus OH, berarti dia alkohol. Berarti asam alkanoat tambah alkohol yang tadi gue bilang, kalau asam alkanoat tambah alkohol jadi ester atau alkyl alkanoat, itu berarti esterifikasi, reaksi esterifikasi. Tapi kalau kebalikannya, tadi dia juga ngasihin H2O ya. Kalau dibalik reaksinya ester tambah H2 jadi asam alkanoat sama alkohol, itu namanya hidrolisis. Nah, terus nentuin hasilnya gimana? Nah, kan tadi hasilnya tuh ester itu alkyl alkanoat kan. Nah, nama alkylnya ini kita dapat dari alkohol. Kan alkoholnya tadi tuh metanol kan, CH3OH. Kalau metanol berarti alkylnya itu metil. Sama aja kayak kalau etanol berarti alkylnya etil, kalau propanol propil, kayak gitu seterusnya. Berarti alkylnya dia tuh metil kan. Udah jawabannya kalau nggak CE berarti kan metil. Terus alkanoatnya itu kita dapat dari sama alkanoatnya dia.
kan C3H7. C3 berarti propa kan, karena ini asam alkanoat berarti propanoat, berarti jawabannya dia metil propanoat. Jadi jawabannya C. Yeay. Oh ya, nomor terakhir, nomor 35. Ada uji makanan protein. Ini paling sering sih uji protein. Terus ada biuret, santoproteat, sama PB asetat. Biuret itu dia untuk sebenarnya dia tuh untuk nguji kayak ini tuh protein atau bukan sih gitu. Kalau nggak salah tuh untuk nguji dia tuh punya apa ya, usamina apa kalau nggak salah. Bentar gue cek dulu deh. Aku salah. Oh, ikatan peptida deh, sorry. Jadi biuret itu untuk uji ikatan peptida. Jadi pokoknya untuk nentuin ini tuh protein atau bukan gitu. Terus santoproteat itu dia untuk uji si apa sih ini namanya, senyawanya tuh bukan senyawa sih, kayak apapun itu yang dites itu punya cincin benzena atau enggak gitu. Ini yang kayak di soal ditanyakan cincin benzena. Kalau PB asetat itu dia untuk uji ini punya belerang itu nama lainnya sulfur S. Dia punya S atau enggak, jadi warnanya nanti bakal jadi hitam. Kalau biuret kan ungu, santoproteat itu jadi jingga, PB asetat itu jadi hitam kalau misalkan punya semuanya. Kayak kita lihat nih, putih telur dia biuret kan ungu kan di biuret, berarti 4 ini dia itu semuanya mengandung protein. Terus kalau santoproteat itu mengandung cincin benzena, berarti yang warnanya jingga aja yang punya cincin benzena. Berarti yang punya cincin benzena itu putih telur sama ikan, karena dia yang ngasilin warna jingga kan. Terus yang terakhir itu PB asetat, itu yang sulfur. Berarti dari semuanya ini yang punya sulfur sama ikan doang, karena dia yang warna hitam kan. Yang ditanya yang mengandung cincin benzena, berarti putih telur sama ikan. Jadi jawabannya adalah D. Gitu. Kalau ada yang kalian bingung atau nggak tahu, Kalau ada SMA mau request soal atau ya cocok deh. Kalau kalian bingung gitu, kalian tanya aja ya di line @nya atau Instagram. Atau nggak di Instagram. Kalau ada SMA lain pengen nanya Ya, soal terus kalau gue. SMA lain ada yang mau nanya soal atau request soal, dikirim aja ke line @nya. Bye bye.